kali 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lili, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Boy, selamat siang. Bagaimana nih Bu Boy kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya dalam keadaan baik. Ibu sendiri gimana ya kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik pula. Oh iya, kemarin Ibu saya katanya ada yang mau diobrolin. Gimana Bu? Oh iya nih Bu, kira-kira Ibu hari ini ada waktu tidak? Wah, kebetulan hari ini kan jadwalnya olahraga. Bisa gimana? Oke lah Bu, baik. Begini ya Bu, saya ingin meminta bantuan nih sama Bu Lili. Kira-kira Ibu mau tidak membantu saya untuk menjadi observer? Boleh Bu, saya menjadi observer Ibu ya. Apakah observasi sudah disiapkan? Iya nih Bu, kebetulan saya sudah mempersiapkannya. Silakan didengar dulu. Oke Bu, kalau berdasarkan nomor observasi ini ada beberapa yang menjadi indikator penilaian. Yang pertama itu penggunaan alutsista Bu. Kemudian yang kedua itu kompetensi coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang lugu. Dan yang ketiga adalah penggunaan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, sebelum saya mengobservasi kegiatan coaching Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu ini ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching tersebut. Baik Bu, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin lebih spesifik Ibu kembangkan dan akan saya observasi? Kompetensi yang ingin lebih spesifik saya kembangkan dari Ibu observer adalah keterampilan mendengarkan secara aktif sehingga saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik Bu. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi tadi? Yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi yang saya ingin kembangkan, tentunya saya dapat mendengarkan secara aktif ya Bu terhadap apa yang dibicarakan, sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, membantu coach menentukan rencana aksi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oke Bu, mungkin itu pertanyaan yang saya ajukan pada kegiatan praobservasi kali ini. Silahkan nanti Ibu lakukan coaching dengan teman Ibu, dan nanti kita akan bertemu lagi pada kegiatan praobservasi. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Boy. Waalaikumsalam Bu Intan. Gimana kabarnya Bu Intan hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah Bu, kabar saya juga baik. Oh ya Bu, kalau nggak salah nih Bu Intan, kemarin WA saya ya. Kira-kira ada apa-apa yang ingin Bu Intan ngobrolkan dengan saya? Iya Bu, benar sekali. Saya ingin menyampaikan permasalahan saya Bu mengenai murid-murid saya di kelas. Di mana murid saya ini belum bisa membaca Bu. Baik Bu, kira-kira nih yang bisa saya bantu buat kita dan apa yang ingin Ibu capai dalam diskusi kita kali ini Bu? Saya ingin memiliki solusi dari permasalahan saya Bu, karena ketika saya memberikan soal kepada murid saya itu belum bisa mengerjakannya karena permasalahannya itu belum bisa membaca Bu. Baiklah, bisakah Ibu ceritakan permasalahan tentang murid Ibu yang belum bisa membaca tersebut Bu?
Jadi kan kemarin saya memberikan soal matematika kepada murid saya, tetapi setelah saya periksa ternyata nilainya tidak sesuai harapan saya Bu. Jadi karena permasalahan belum bisa membaca, anak-anak saat jadi tidak bisa mengerjakan soalnya. Oh, jadi begitu ya. Ibu melihat hasil dari apa yang Ibu jelaskan materi tersebut di kelas ya Bu. Iya. Sehingga Ibu melihat siswa tersebut belum bisa membaca. Begitu ya Bu? Iya, benar sekali Bu. Tapi saya rasa saya itu sudah menyampaikan materi pembelajaran itu sebaik mungkin Bu. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu Bu. Oke, baiklah Bu Intan. Kira-kira selama ini pembelajaran apa yang sudah Ibu terapkan di kelas Ibu tersebut? Saya melaksanakan metode ceramah Bu kepada anak-anak. Oh, jadi begitu. Nah, dengan menggunakan metode ceramah nih ya Bu ya, apakah mungkin pembelajaran di kelas Ibu itu efektif? Saya pikir lagi ya Bu Koy. Kalau hanya metode ceramah saja, saya rasa kurang efektif. Jika saya terapkan di kelas, saya harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Kemudian sesuai dengan proses pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oh, saya setuju nih dengan Bu Intan. Jadi dengan menggunakan metode ceramah tersebut ya, berarti belum efektif untuk pembelajaran ke siswa, sehingga Ibu lebih menitik beratkan kepada pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya Bu. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk depannya? Saya akan merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian saya akan mengelompokkan murid yang sudah bisa membaca dan sudah bisa menulis, kemudian kelompok yang sudah lancar membaca namun belum lancar menulis, dan kelompok yang belum lancar membaca kemudian dan belum bisa menulis juga, sehingga saya akan memberikan soal yang berbeda disesuaikan dengan kesiapan belajar murid-murid saya. Kemudian ditunjang dengan berbagai media pembelajaran seperti menampilkan video, kemudian menggunakan benda yang konkret, kemudian disesuaikan dengan materi dan kebutuhan belajar siswa seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Intan. Nah, semoga rencana ini berhasil ya. Terus lalu komitmen apa nih yang akan Ibu rencanakan untuk rencana ini? Saya berkomitmen untuk menyusun rencana pembelajaran yang menggunakan teknik berdiferensiasi melalui 3 tahap, yaitu berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan juga berdiferensiasi produk. Kemudian asesmen yang dilakukan juga meliputi asesmen as learning, kemudian asesmen for learning, dan asesmen of learning. Sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar dengan senang. Wah, bagus sekali Bu Intan. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan yang Ibu Intan harapkan ya. Kira-kira kapan nih saya dapat mengetahui perkembangan dan dari pembelajaran yang Ibu Intan terapkan tersebut? Insya Allah secepatnya Bu. Mungkin saya akan menerapkannya itu minggu depan. Baiklah Bu, saya menunggu kabar Ibu yang baik tentang keberhasilan pembelajaran Ibu di kelas. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan tercapai dan Ibu bisa mencatat setiap perkembangan atau kemajuan siswa Ibu tersebut ya. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan, dan saya juga mudah-mudahan bisa berhasil menerapkan metode yang saya terapkan. Terima kasih Bu Koy. Sama-sama Bu. Selamat siang Bu Koy. Selamat siang Bu Lili. Bu Koy tadi sudah melakukan coaching yang dengan Bu Intan. Pada kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alumni kita
Kemudian saya juga sudah berusaha mendengarkan secara aktif sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, sehingga dapat menggali kunci dalam mengidentifikasi permasalahannya dan menemukan sendiri rencana aksi apa untuk permasalahannya tersebut Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Memang menurut catatan saya juga Ibu Koi tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Tadi algoritmanya jelas, kemudian kompetensi coachingnya sudah muncul gitu ya, dan prinsip coachingnya juga sudah diterapkan. Namun Bu, menurut saya nanti kalau misalkan coaching selanjutnya Ibu bisa nih membuat catatan kecil untuk jawaban yang coach berikan supaya lebih fokus lagi. Baik Bu, saya akan melakukannya. Oke Bu. Nah, pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Kebetulan Ibu, kompetensi yang saya ingin kembangkan saat ini yaitu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu. Baik Bu, alhamdulillah ya, kita sudah melewati semua kegiatan dengan lancar dari mulai observasi dan pasca observasi. Mudah-mudahan tadi Ibu dapat mengembangkan keterampilan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Baik Bu, terima kasih Bu Lili sudah meluangkan waktunya untuk menjadi observer saya kali ini. Semoga kita selalu sehat. Dan terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bintang. Selamat siang juga Bu Lili. Wah, bagaimana kabarnya Bintang hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Bu Lili juga? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Kemarin kan Bu Lili WA saya ya, katanya ada yang membicarakan ngomong apa nih Bu Lili? Gini Bu, saya mau minta tolong sama Ibu untuk menjadi observer pada kegiatan coaching saya dengan teman saya Pak Koi. Ibu bersedia tidak? Tentu saja Bu Lili, saya bersedia. Apakah sudah dipersiapkan nomor observasinya? Oh, sudah Bu, ini silakan saya dibaca dulu ini. Oke, baik Bu Lili. Pada lembar observasi ini ada beberapa hal yang menjadi indikator penilaiannya. Pertama, penggunaan algoritma pada proses coaching, yaitu ada tujuan dan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Yang kedua, yaitu kompetensi coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dan yang ketiga adalah penggunaan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Lili, sebelum melakukan observasi terhadap proses coaching yang akan Ibu lakukan, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan kepada Bu Lili pada kegiatan observasi kali ini. Yang pertama, kompetensi apa nih yang akan Ibu Lili kembangkan pada proses coaching kali ini? Ibu, pada proses coaching kali ini saya akan mengembangkan ketiga kompetensi coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa sekali Bu Lili. Yang ingin Ibu Lili kembangkan yaitu 3 kompetensi atau 3 keterampilan coaching. Lalu pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin lebih spesifik lagi Ibu Lili kembangkan di observasi? Baik Bu, kompetensi yang ingin lebih spesifik saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif sehingga nantinya saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, baik Bu. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih ya Bu Lili, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi tadi? Yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi tadi adalah saya mampu mendengarkan coach dengan baik dan aktif. Kemudian saya juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach dapat menentukan
solusi untuk permasalahannya. Oke, baik. Baik, Bu Lili, mungkin itu yang telah saya tanyakan pada kegiatan praobservasi kali ini. Silakan Ibu Lili melakukan coaching, dan nanti setelah itu melakukan coaching tentu kita akan mengobrol dengan teman-teman. Baik, Bintang. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam, Ibu Boy. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah nih Bu, saya dalam keadaan baik. Ibu sendiri gimana ya kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik juga. Nah, kemarin Ibu WA saya katanya ada yang mau Ibu obrolkan. Kira-kira tentang Ibu. Iya nih Bu, kira-kira Ibu ada waktu tidak lama ya, sekitar 10 sampai 15 menitan lah Bu. Ya, kalau misalkan antara 10 sampai 15 menitan, insya Allah saya ada waktu. Silakan Ibu, ada masalah apa nih? Jadi begini ya Bu, kebetulan di sekolah saya itu terkesannya anak-anak itu di kelas seperti membuat geng-gengan gitu Bu. Wah, menarik sekali permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Boy, dan mungkin permasalahan itu bisa juga dialami oleh guru-guru yang lainnya ya Bu ya. Nah, kemudian hasil apa sih yang diharapkan dari coaching kita hari ini? Tentunya saya mengharapkan dari coaching kali ini ya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan kali ini Bu. Ya, baik Bu, kalau saya tangkap dari pembicaraan kita tadi, jadi sekarang ini Ibu sedang menghadapi keadaan yang dimana anak-anak di kelas Ibu itu terkesan geng-gengan gitu ya Bu ya. Nah, dan Ibu juga berharap melalui coaching kali ini Ibu mendapatkan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Betul begitu Bu? Iya Bu, betul sekali. Oke Bu, menurut pendapat Ibu nih, kondisi idealnya itu seperti apa sih berkaitan dengan pertemanan anak? Kalau menurut saya nih Bu ya, idealnya itu anak-anak itu harus akrab dengan teman yang lainnya, bukan hanya dengan beberapa orang saja, supaya di kelas tersebut terjalin kerjasamanya Bu. Ya. Oke, jadi kondisi ideal menurut Ibu itu anak-anak itu berbaur dengan semua temannya di kelas gitu ya Bu ya? Ya. Bukan hanya dengan itu aja gitu ya Bu. Berdasarkan pengamatan Ibu, geng pertemanan yang mereka bentuk itu berdasarkan apa sih? Jadi begini ya Bu Lili, kalau saya amati geng yang mereka bentuk itu terkadang karena jarak rumah mereka yang berdekatan, terus selain itu juga karena mereka sudah berteman dari tingkat sekolah dasar itu Bu. Oke Bu, berarti tadi ada geng yang terbentuk karena jarak rumahnya yang berdekatan, kemudian karena sekolah dasarnya itu sama ya Bu ya. Nah, berdasarkan cerita itu, kira-kira apa tuh yang melatar belakangi terbentuknya geng tersebut? Iya Bu, betul sekali. Mungkin yang melatar belakangi adanya geng tersebut karena mereka itu sudah dekat. Iya betul ya Bu. Mereka membentuk geng itu karena memang sudah merasa dekat ya. Nah Bu, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi situasi tersebut? Sejauh ini saya sudah melakukan situasi tersebut. Tentu saya sudah mencoba menasihati mereka ya untuk jangan membentuk geng dalam pertemanan supaya mereka akrab dengan sesama teman di kelasnya Bu. Oke, berarti Bu Boy ini sudah mencoba menasihati anak-anaknya. Kemudian bagaimana prosesnya Bu Boy? Kalau saya lihat ya sejauh ini mereka masih tetap menjalin geng gitu Bu. Saya pun dibuat bingung gitu. Berarti Bu Boy menasihati sudah gitu ya, tapi belum paling buat anak-anak. Tadi kan Ibu sudah simpulkan ya bahwa geng itu terbentuk karena sudah lama nih dekatnya gitu ya, sudah sering ngobrol. Kira-kira nih Bu Boy, ada gak cara lain supaya anak itu akrab dengan teman-temannya yang lain? Mungkin di sini ya Bu, saya harus
memfasilitasi mereka supaya mereka bisa ngobrol dengan teman yang lain, tidak ngobrol dengan itu aja. Nah, nih cara ibu maksudnya memfasilitasinya seperti apa? Contohnya saya akan mengganti tempat duduk mereka minimal 1 minggu sekali supaya terjalinnya hubungan mereka yang lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali nih rencana yang akan dilaksanakan oleh ibu tadi, mengganti teman duduk siswa ya supaya satu anak ini bisa mengenal semuanya gitu ya Bu. Nah, selain itu Bu, kira-kira ada cara lain lagi nggak? Mungkin kalau cara tersebut tidak efektif ya Bu, saya akan menggunakannya metode diskusi di dalam pembelajaran supaya mereka terjalinnya hubungan kolaborasi antar rekan sejawat, supaya mereka itu tidak hanya mengobrol dengan teman yang itu saja. Mungkin seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali nih. Berarti selain mengubah teman duduk siswa, ibu ini akan membentuk mereka dalam kelompok belajar gitu ya. Bukan itu aja diganti gitu nanti ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali nih, ibu ini sudah mendapatkan 2 rencana aksi nih. Nah, kira-kira Bu, 2 rencana aksi tersebut mungkin nggak dilakukan oleh ibu dalam waktu yang dekat? Kalau menurut saya punya sangat mungkin. Kenapa? Saya sangat yakin dengan rencana yang saya miliki tersebut dapat diterapkan dalam waktu-waktu secepatnya. Wah, luar biasa sekali semangat ibu. Nah, kira-kira kapan Bu rencana tersebut akan dilaksanakan? Mungkin saya akan melakukan rencana tersebut secepatnya Bu, supaya mereka bisa menjalin komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik. Oke, secepatnya mungkin minggu depan atau mungkin besok kapan? Kalau memungkinkan saya akan melakukannya besok Bu. Wah, luar biasa sekali Ibu, semangat terus ya Bu ya. Semoga rencana yang Ibu dapatkan sekarang itu dapat terrealisasi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Amin Bu, terima kasih Bu, Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Semoga kita bisa bertemu kembali, semoga kita dalam keadaan sehat. Amin. Ya Bu, bagaimana nih perasaan Ibu sekarang setelah melakukan coaching? Tentunya perasaan saya setelah melakukan coaching ini ya, saya merasa lebih senang karena saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan. Wah, luar biasa sekali Ibu, semangat terus ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bu Lili. Siang Bintang. Bu Lili kan tadi sudah melakukan coaching ya dengan Boy. Pada kegiatan pasca observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Lili. Kemudian pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu Lili lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan. Baik Bu, pada kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Tirta. Kemudian saya juga sudah berusaha mendengarkan secara aktif sehingga saya dapat melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan pada akhirnya coach dapat menggali permasalahannya sendiri dan menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, Bu Lili, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang tadi Bu Lili lakukan sama Bu Boy sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kita. Kemudian tadi itu juga mendengarkan apa yang dilakukan Bu Lili itu sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup ya Bu Lili, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Baik Bu, alhamdulillah kita sudah melewati semua kegiatan yang dengan lancar, dari mulai observasi, kemudian observasi, dan sekarang pasca observasi. Ya baik Bu, alhamdulillah ya, terima kasih kepada Bu Intan karena sudah bersedia menjadi observer saya.
Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan. Ya Bu, sama-sama. Selamat siang Bung Boy. Selamat siang Bintang. Bagaimana kabarnya Bung Boy hari ini? Alhamdulillah nih Bu, saya dalam keadaan baik. Oh iya, Bu Intan, kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Oh iya, kalau nggak salah Ibu Intan sempat menghubungi saya ya. Kira-kira ada apa ya Bu Intan? Begini Bung Boy, saya mau minta tolong nih sama Bung Boy. Apakah Bung Boy mau menjadi observer saya? Ya, oh tentu saja Bu, saya siap untuk membantu Ibu. Apakah untuk lembar observasinya sudah siap Bu? Tentu saja ini saya sudah siapkan Bung Boy. Baik Bu, oh begitu ya. Jadi gini Bu, pada lembar observasi kali ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang berkaitan. Pertama yaitu penggunaan alur tinta, di mana pada proses coaching kali ini yaitu mencakup tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, yang kedua itu kompetensi coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang pintar. Nah, yang ketiga adalah penggunaan prinsip coaching yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi kita. Nah, baik Bu, sebelum melakukan observasi terhadap proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Bu Lili, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Intan. Yang pertama, dalam kegiatan observasi kali ini, kompetensi apa yang akan Ibu Intan kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 ya Bung Boy, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan seperti itu Bung Boy. Oke, baik Bu, luar biasa sekali ya. Yang ingin Ibu kembangkan itu ada 3 keterampilan coaching. Lalu pertanyaan yang kedua Ibu Intan, kompetensi apa yang akan Ibu Intan lebih spesifik lagi untuk dikembangkan dalam observasi kali ini? Kompetensi yang ingin lebih spesifik saya kembangkan dan Ibu observasi adalah keterampilan mendengarkan aktif sehingga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Intan. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu Intan, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi tadi? Jadi yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi yang saya kembangkan tentunya dapat mendengarkan secara aktif. Kemudian terhadap apa yang dibicarakan sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu coaching menemukan rencana aksi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oke, baiklah Bu Intan. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan pada kegiatan praobservasi kali ini ya Bu. Silakan Ibu melakukan coaching dan nanti setelah Ibu melakukan coaching tentu kita akan ngobrol kembali ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Intan. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Intan. Bagaimana kabar Bu Lili hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu Lili. Tadi kan kita bertemu sama Bu Lili, katanya Bu Lili ada yang ingin sampaikan nih. Kira-kira Ibu Lili mau menyampaikan apa? Ya Ibu, saya itu sedang bingung sekali. Saya itu kan baru kelas 6 baru tahun ini. Nah ternyata di kelas 6 itu ada 2 orang anak yang belum bisa baca Bu. Oke baik, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya saya berharap melalui obrolan kita hari ini kita
saya itu mendapat solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Wah, menarik sekali ya obrolan kita hari ini. Tadi tentang kelas 6 ya Bu ya. Ya. Belum bisa membaca kelas 6. Apakah Ibu sudah cari tahu penyebabnya? Saya sudah coba cari tahu latar belakang si anak ini lewat guru yang kebetulan dekat rumahnya dengan anak ini. Dan katanya menurut informasi yang saya dapatkan itu anak ini keluarganya itu maaf ya, yang pertama itu korban broken home, di mana anak ini tentunya kurang perhatian, tidak diajarkan oleh orang tuanya membaca. Kemudian yang anak yang satunya itu anak yatim, sama Bu, tidak ada perhatian khusus dari orang tuanya. Oke, baik. Terus Bu, bagaimana itu penanganan dari kelas sebelumnya gitu? Ya, saya mencoba bertanya kepada guru yang sebelumnya, ternyata memang anak tersebut belum mengetahui dasar-dasar membaca, Bu. Oke, kalau sekarang apa nih yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan itu, saya sudah mencoba meluangkan waktu dulu setiap istirahat. Saya meluangkan waktu untuk anak tersebut, membimbingnya dalam membaca, gitu. Oke, terus sekarang bagaimana tuh hasilnya? Ya, sejauh ini Bu, yang tadinya anak itu tidak bisa menggabungkan dua kata, misalkan B dan A, itu tidak bisa Bu. Tapi alhamdulillah melalui pembimbingan sejauh ini ya sedikit-sedikit bisa, namun belum optimal. Terus kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu inginkan? Ya, yang saya harapkan sih anak tersebut sama Bu dengan anak-anak seusianya, yaitu bisa membaca, bahkan anak-anak tersebut memahami isi bacaannya, gitu Bu. Kemudian rencana apa yang akan Ibu Lili lakukan untuk mencapai kondisi ideal tersebut? Kalau dipikir-pikir Bu, sepertinya memang saya harus berkolaborasi dengan keluarganya. Tapi tadi kan orang tuanya tidak mungkin Bu ya. Mungkin kayaknya kalau misalnya dengan kakaknya bisa deh Bu. Soalnya kan kakaknya itu kebetulan memang anak didik saya. Jadi saya bisa mengajak mereka berkolaborasi untuk membimbing anaknya tersebut Bu. Wah, ini bagus tuh. Kira-kira selain ide yang ini, apakah ada rencana lain? Mungkin kan ini Bu, selain jadi guru kelas, saya juga kan apa Bu ya. Saya kan terkadang sering rapat dengan anak-anak yang mungkin memungkinkan saya tidak membimbing di hari itu gitu. Jadi sepertinya saya harus bekerja sama dengan teman-teman yang lain supaya kalau misalkan saya sedang rapat itu, dua orang anak tersebut itu diajarin oleh teman-temannya Bu. Dari kedua rencana ini ya Bu ya, kira-kira yang mana yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu sedekat ini? Ya, sepertinya dua-duanya sih bisa dilakukan dalam waktu dekat ini sih Bu. Oke, baik. Kapan kira-kira Ibu dapat memulai rencana ini? Sepertinya besok juga bisa Bu, tapi saya harus nyari dulu nih nomor HP-nya kakaknya si anak ini supaya saya bisa mengajak mereka berkolaborasi. Oke, wah ternyata kita nggak terasa ya ngobrol-ngobrol berbincang-bincang, ternyata waktunya sudah 15 menit saja Bu. Lalu kira-kira perasaan Ibu bagaimana nih hari ini? Wah, Bu Intan, saya senang sekali nih hari ini karena saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Iya, alhamdulillah ya Bu. Semoga Ibu bisa mendapatkan solusi dan saya menunggu kabar baik dari Ibu di lain waktu. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu. Selamat siang Bu Intan. Siang juga Bu Nicole. Bu Intan, tadi sudah melakukan coachingnya bersama Bu Lili. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Intan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita. Kemudian saya juga sudah berusaha mendengarkan secara aktif sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga dapat menggali kunci, identifikasi permasalahannya dan menemukan sendiri rencana aksi yaitu.
Oke, Bu Intan. Menurut saya nih sebagai observer Bu Intan ya, pada proses coaching tadi antara Bu Intan dengan Bu Lili sudah berjalan dengan baik ya Bu. Alur ceritanya yang jelas, kemudian tadi Ibu juga ingin mendengarkan apa yang coaching obrolkan terhadap Ibu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Sebelum kita tutup obrolan kita kali ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang harus dilakukan itu? Saya ingin lebih mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, baik Bu Intan. Alhamdulillah ya Bu Intan. Kita sudah melewati semua kegiatan dengan lancar dari mulai pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Ya, Bu Boy, alhamdulillah sekali, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Boy atas kesediaan Bu Boy yang sudah menjadi observer saya kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Ya Bu, sama-sama.